Welcome to apa? Kamu nanya? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Jatuh gue jejak kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maghfirah dengan NPM 2219194. Saya dari kelas farmasi 1B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu MK Kimia Organik yang berjudul tentang lipid, dan dosen pengampu MK Kimia Organik yaitu Ibu Bunga Marisa Miring MSI. Oke, yang pertama itu ada pengertian lipid. Lipid berasal dari kata lipos atau bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam bersuka larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Yang kedua ada klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid ada 3, yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, dan lipid prekursor dan derivat. Nah, yang pertama itu ada lipid sederhana. Lipid sederhana adalah ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. A. Lemak. Bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk cair dan lemak. B. Lilin. Bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. 2. Lipid kompleks. Ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. A. Fosfolipid. Lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Misalnya glycerofosfolipid. Memiliki gugus alkohol berupa gliserol, dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. B. Glikolipid. Glikosphingolipid. Lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. C. Lipid kompleks lainnya, misalnya sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Dan yang ketiga ada lipid prekursor dan derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, ketone bodies, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Lipid terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama lipid nabati, yang kedua lipid hewani. Lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lainnya. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tak jenuh. Sedangkan lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Struktur lipid. Struktur lipid yang pertama itu berdasarkan struktur kimia. Berdasarkan struktur kimianya, lipid ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah sebagai berikut. Bisa dilihat contoh di bawah ini, yaitu contoh asam lemak dan gliserol. Dan yang selanjutnya, berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triacylglycerol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah menjadi sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Rumus struktur dari lemak dan minyak adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah ini. Jenis reaksi kimia pada lipid terbagi menjadi 3. 1. Reaksi pembentukan hidrolisis. 2. Reaksi salfonifikasi atau penyabunan. 3. Reaksi hidrogenesis. 1. Reaksi pembentukan hidrolisis.
Reaksi pembentukan hidrolisis adalah dua reaksi yang saling berkebalikan. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Reaksi pembentukan lemak esterifikasi, asam lemak plus gliserol, dan menjadinya lemak plus air. Reaksi hidrolisis lemak, lemak plus air, H plus, lemak jadinya asam lemak plus gliserol. Yang kedua, reaksi sponifikasi atau penyamunan. Reaksi sponifikasi atau penyabunan adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Reaksi kimia dari reaksi sponifikasi adalah sebagai berikut. Lemak plus basa kuat sama dengan garam lemak atau sabun plus gliserol. 3. Reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Manfaat lipid bagi kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai sumber energi. Lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lipat lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. 2. Sebagai sumber vitamin atau makanan, vitamin A, vitamin D, dan E hanya larut lipid. 3. Insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lipid di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal. Contohnya pada ikatan ikan paus dan anjing laut yang hidup di laut dingin. 4. Sebagai pelindung organ tubuh. Beberapa organ penting bersifat lembut seperti ginjal dan oleh lapisan lemak. Mungkin sekian dari video ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, y'all, come look at this.